Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Amar Adipuanggito dengan 3 digit NIM terakhir 061. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, angkatan 2024, Universitas Diponegoro. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari sistem embedded, yaitu RTOS, Exitur, dan Mastery, yaitu dia unit eksekusi, sinkronisasi, dan integrasi hardware. Jadi lanjutan dari RTOS free task, yaitu kita akan lanjut ke dalam RTOS middle. Jadi di sini sebagian besar kita akan membahas tentang queue pada demonstrasinya. Kita masuk dulu ke dalam teori, yaitu task atau unit eksekusi konkuren. Jadi dalam RTOS, task adalah unit terkecil eksekusi yang tampak berjalan secara paralel. Dia bersifat mandiri, jadi setiap task memiliki fungsi loop tak terbatas, dan juga dia stuck sendiri. Dia mengisolasi memori antar task untuk keamanan, dan juga prioritas, menentukan urutan eksekusi oleh scheduler. Kemudian ada scheduler preemptif dan juga prioritas. Jadi high prioritas task. Jadi di sini ada hierarki, yaitu mulai dari high priority sampai low priority, tergantung seberapa besar task tersebut diprioritaskan. Scheduler memastikan task dengan prioritas tertinggi yang dalam status ready akan mendapatkan kontrol CPU. Kemudian konteks switch dan juga stack management. Ada TCB, yaitu task control block. Kemudian ada push, yaitu save context to stack, dan juga ada pop, yaitu restore context to CPU. Jadi setiap kali terjadi perpindahan task, RTOS menyimpan register CPU ke dalam stack tersebut. Kemudian push dan mengambil register task baru, yaitu pop. ISR pada RTOS dan juga API save. Nah, seperti ada di gambar, sepertinya agak terpotong tapi nggak apa-apa. Jadi ada preemptive dan juga non-preemptive. Fungsinya ISR save itu apa? Yaitu interrupt routine harus dieksekusi, interrupt service routine harus dieksekusi secepat mungkin menggunakan API khusus. Kemudian ada non-blocking, jangan gunakan delay dalam ISR. Kemudian from ISR API gunakan fungsi seperti execution from ISR dan juga yield, memicu context switch jika task prioritas tinggi unblock. Kemudian ada binary semaphore dan juga mutex. Jadi kita mulai dari binary semaphore, dia digunakan untuk signaling dari ISR ke task, memberitahu task bahwa suatu event telah terjadi. Kemudian ada mutex, jadi mutual exclusion, dia melindungi share resource, menjamin hanya satu task yang dapat mengakses hardware ataupun data secara bersamaan. Kemudian ada priority inheritance, jadi dia fitur mutex untuk mencegah priority inversion dengan menaikkan prioritas task pemegang kunci. Kemudian, ini akan menjadi main topik kita, yaitu queue. Thread save buffer untuk mengirim data terstruktur antar task atau ISR ke task. Jadi dia ini modelnya FIFO, first in, first out, mendukung penyalinan data. Kemudian event group, sinkronisasi multi-event memungkinkan task menunggu hingga beberapa kondisi terpenuhi sekaligus. Kemudian ada GPIO non-blocking delay, yaitu dia gunakan V-task delay daripada delay standar. Untuk yieldingnya, dia memberikan waktu CPU ke task lain saat menunggu. Untuk power saving, idle task dapat masuk mode low power. Untuk deterministic, waktu tunggu dihitung dalam sistem tick. Kemudian ada external interrupt dan juga encoder. Dia mengintegrasikan sensor fisik dengan logika RTOS. Jadi dia menuju semaphore Q dari ISR untuk pemrosesan di task. Kemudian ada encoder 2 pin, menggunakan interrupt pada pin A ataupun B. Data posisi dikirim melalui Q untuk kalkulasi kecepatan, dan juga manfaat logika perhitungan yang berat tidak membebani durasi ISR. Kemudian ada UART, IDC, dan juga DAC task. Jadi dia adalah peripheral, mekanisme, RTOS, dan juga keuntungan. Jadi dari UART dengan keuntungannya itu mencegah tumpang tindih data saat print dari banyak task.
Kemudian dari IDC, yaitu pembacaan stabil tanpa mengganggu tugas UI ataupun komunikasi. Untuk DAC yaitu dia sinyal output yang presisi dan minim jitter. Kemudian ada shared bus, I2C dan juga SPI, yaitu dia bus ownership menggunakan mutex sebelum memulai transaksi I2C atau SPI dan lepas setelah selesai. Dalam sistem kompleks dengan banyak sensor pada satu bus, yaitu mencegah korupsi data saat dua task meng-share sensor yang berbeda di bus yang sama. Kemudian dia mendukung integrasi ESP32 dan STM32 dalam topologi master slave yang aman. Kita lanjut ke dalam demonstrasi yang akan kita lakukan, yaitu Q menggunakan ESP32. Dari yang pertama, dari di sini saya punya header yaitu config.h dan juga main C serta platform io.ini. Jadi di sini adalah program FreeRTOS dengan UART dan RTOS Q. Dimulai dari kita melakukan include, apa saja yang di-include, yaitu FreeRTOS Q.h, task.h, UART.h, dan juga GPIO.h. Kemudian ada mendefinisikan struktur untuk komen dari UART, yaitu ada string comment, timestamp comment, kemudian mendefinisikan handle untuk Q comment, kemudian untuk handle untuk UART, dan juga handle untuk proses command. Kita mulai dari fungsi inisialisasi UART. Di sini, kemudian untuk mengatur konfigurasi UART, kita menggunakan seperti ini. Kemudian untuk mengatur parameter konfigurasi ke UART port, kita menggunakan ini. Di UART port, kemudian UART RxTX, dan berbagai macam. Nah, di sini untuk membaca UART, kemudian di sini untuk loop ya, sebagai loop tak terhingganya. Di sini mengecek apakah data itu ada diterima, kemudian di sini mengcopy data ke comment string, kemudian di sini ada fungsi untuk memastikan string diari dengan null. Ini mengirim komen ke Q, apalagi. Nah, di sini adalah task kedua, yaitu proses comment from Q. Dia yaitu menyimpan komen yang diterima, menerima komen dari Q, mencetak pesan bahwa pesan diterima, di sini mencetak timestamp, di sini memproses, dan juga masih banyak lagi. Dan di sini adalah fungsi utama program, yaitu mencetak pesan bahwa program telah dimulai, kemudian mencetak informasi, membuat Q untuk UART ukuran 10, dia mengecek apakah Q berhasil dibuat, kemudian masih banyak lagi. Nah, dan saya akan perlihatkan video di sini, dan di sini kasusnya yaitu demonstrasi penggunaan Q. Nah, jadi di sini bedanya dengan program tadi adalah saya menambahkan untuk tas suhu, sensor suhu. Nah, bisa dilihat, jadi di sini ada prioritas off ataupun on. Ketika ditekan, nah dia akan terusan. Jadi di sini prioritas mana dulu yang didahulukan? Apakah suhu ataupun button terlebih dahulu? Jadi di sini ada suhu, temperatur, dan juga on/off. Prioritas mana dulu yang lebih didahulukan? Oke, kurang lebih seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di percobaan berikutnya.